Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitda Imam. Saya dari Prodi Manajemen dengan nomor NIM 2892050034, semester 1 Fakultas Ekonomi, mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis. Dosen pengampu Bapak Dermawan SEMM, Universitas Pancasakti Bekasi. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS, maka pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu sumber hukum sering pula disebut hukum formal. Sebutkan dan jelaskan sumber-sumber hukum tersebut. Yang kedua, yaitu jelaskan menurut pendapat Anda mengenai harapan dunia bisnis pada hukum. Dan yang ketiga, jelaskan dasar-dasar diberlakukannya hukum dalam kegiatan bisnis. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. 1. Apa itu hukum formal? Hukum formal adalah hukum yang mengatur dan mengikat tata cara menjalankan dan mempertahankan peraturan hukum material. Hukum formal juga merupakan hukum yang memuat peraturan-peraturan dan mengatur tentang bagaimana cara menjangkau suatu permasalahan atau perkara ke muka pengadilan dan bagaimana cara hakim dalam memberikan suatu keputusan. Lalu apa saja sih sumber-sumber hukum formal? Sumber-sumber hukum formal antara lain adalah undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu undang-undang. Undang-undang merupakan segala sesuatu aturan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, yang dijaga oleh pemerintah negara. Itu. Contoh hukum undang-undang adalah yang pertama yaitu KUHP, lalu ada PP, dan juga Kepres. Lalu yang kedua yaitu ada kebiasaan. Kebiasaan merupakan segala macam tingkah laku yang sama dan dilaksanakan secara terus-menerus sehingga menjadi hal yang umum dilakukan. Contoh hukum kebiasaan adalah misalnya silaturahmi setelah Idul Fitri. Lalu misalnya kebiasaan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Lalu ada kebiasaan bersikap dengan penuh sopan santun. Lalu yang ketiga yaitu ada jurisprudensi. Jurisprudensi merupakan segala macam keputusan hakim dari masa lampau atau masa lalu terhadap sebuah perkara yang sama, sehingga dijadikan keputusan oleh para hakim di masa kini, di mana seorang hakim dapat membuat sebuah keputusan sendiri apabila perkara yang sedang disidangkan tersebut tidak masuk dalam aturan sama sekali dalam undang-undang. Contoh hukum jurisprudensi adalah yang pertama misalnya jurisprudensi tentang pencurian arus listrik. Lalu misalnya juga ada jurisprudensi tentang jual beli dengan unsur paksaan. Lalu yang keempat ada traktat. Traktat merupakan segala macam bentuk perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih, di mana perjanjian tersebut memiliki sifat yang mengikat untuk antar negara-negara yang bersangkutan serta mengikat warga negara dari negara yang bersangkutan. Nah, contoh hukum traktat adalah misalnya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Malaysia. Lalu ada juga perjanjian wilayah perairan antara Indonesia dengan Malaysia, dan juga misalnya contohnya itu piagam PBB. Lalu yang kelima itu adalah doktrin. Doktrin merupakan segala macam pendapat para ahli hukum terkenal yang dijadikan suatu patokan atau pedoman atau asas-asas yang penting dalam hukum dan penerapannya. Misalnya dalam beberapa contoh kasus beberapa tahun yang lalu kita dihebohkan dengan kasus kematian Mirna Salihin setelah meneguk kopi Vietnam. Jessica menjadi terdakwa dalam kasus tersebut karena diduga menaruh sianida di dalam kopi tersebut. Nah, dalam hal ini terdapat kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Mirna sebagai korban pembunuhan berencana. Walaupun ada ahli yang menyatakan bahwa doktrin merupakan
bukan merupakan sumber hukum, akan tetapi dalam prakteknya doktrin telah dianggap sebagai salah satu sumber hukum yang sangat penting. Catatan yang paling penting bahwa doktrin hanya bisa menjadi sumber hukum formal jika telah digunakan oleh hakim sebagai dasar dalam pertimbangan pengambilan keputusannya. Lalu yang kedua yaitu jelaskan pendapat Anda tentang harapan dunia bisnis pada hukum. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa hukum dibuat untuk menciptakan kehidupan yang aman, tertib, dan tentram. Nah, itu juga sama halnya dengan hukum dalam bisnis. Kita dalam berbisnis juga ingin bisnis kita lancar, tentunya juga aman dan juga tertib. Jadi harapan saya dengan dijalankannya bisnis sesuai hukum yang berlaku, maka tentunya untuk menjamin keberlangsungan kegiatan bisnis itu sendiri dan diharapkan dapat mengurangi potensi resiko yang dapat terjadi. Dan seperti yang kita ketahui bersama, tujuan dan fungsi hukum bisnis itu sendiri yaitu yang pertama, satu, dapat menjamin berfungsinya keamanan mekanisme pasar secara efisien dan juga lancar. Lalu yang kedua, dapat melindungi berbagai suatu jenis usaha, khususnya usaha kecil menengah. Lalu yang ketiga, dapat membantu memperbaiki sistem keuangan dan perbankan. Yang keempat, dapat memberikan perlindungan terhadap suatu pelaku ekonomi atau pelaku bisnis. Yang kelima, dapat mewujudkan bisnis yang aman dan adil untuk semua pelaku bisnis. Nah, ini semua menjadi harapan kita bersama agar 5 poin ini dapat terwujud. Yang ketiga yaitu jelaskan dasar-dasar diberlakukannya hukum dalam kegiatan bisnis. Latar belakang dari sumber hukum bisnis adalah perekonomian yang sehat akan lahir melalui kegiatan bisnis, perdagangan ataupun usaha juga yang sehat. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi yang sehat tentu saja mempunyai aturan yang menjamin terjadinya bisnis, perdagangan ataupun usaha yang sehat pula. Lalu di Indonesia itu sendiri terdapat 2 sumber hukum yang berlaku. Yang pertama itu ada sumber hukum material, yaitu sumber hukum material, hukum yang dilihat dari segi isinya dan berasal dari faktor-faktor yang menentukan isi hukum, yakni kondisi sosial ekonomi, agama, dan tata hukum negara lain. Lalu yang kedua ada sumber hukum formil. Sedangkan sumber hukum formil merupakan sumber hukum yang berkaitan dengan prosedur atau tata cara pembentukannya dan secara langsung dapat digunakan untuk menciptakan hukum. Sumber hukum formil antara lain terdiri atas peraturan undang-undang seperti UUD 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, serta keputusan daerah, traktat yakni perjanjian antar negara yang dibuat dalam bentuk tertentu, doktrin dari ahli hukum, dan jurisprudensi yaitu putusan hakim. Jadi kedua sumber hukum tersebut merupakan dasar terbentuknya hukum bisnis atau hukum yang digunakan dalam menjalankan bisnis. Demikian penjelasan saya tentang hukum formal, harapan hukum dalam dunia bisnis, dan dasar-dasar diberlakukannya hukum bisnis. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari segi materi maupun penyampaiannya. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.